Halo Lur, balik lagi di channel Ngintip Alur, channel yang berisi kumpulan alur-alur film menarik dan epic buat kalian yang galau karena masih aja jadi beban keluarga. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang dibintangi oleh salah satu aktor Smackdown ternama pada masanya, Dwayne Johnson. Film ini berjudul Baywatch. Pada film ini diceritakan para penjaga pantai aduhai bohai yang akan dihadapkan pada sebuah kasus, di mana ada sekelompok orang yang berusaha menyelundupkan obat-obatan terlarang melalui pantai. Oke, tanpa bertele-tele-teletabis, yuk langsung masuk aja ke alurnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Scene dimulai dengan Letnan Mitch yang tiba di tempat kerjanya untuk melakukan tugasnya sebagai seorang penjaga pantai di pantai Emerald Bay. Dia melihat seorang pria yang sedang parasailing di atas air, tapi pria itu membenturkan kepalanya di atas batu yang memaksa Mitch untuk beraksi. Dia akhirnya berhasil menyelamatkan pria itu. Setelah itu Mitch pergi untuk berlari pagi mengelilingi teluk. Dia melewati seorang polisi yang bernama Sersan Ellerby yang merupakan penegak hukum di sekitar wilayah tersebut. Sambil melanjutkan larinya, Mitch melihat seorang anak laki-laki mengambil sekantong obat. Mitch mengambilnya dari anak laki-laki itu dan mengamatinya. Pada suatu hari, para penjaga pantai akan mengadakan sebuah seleksi untuk mencari anggota tim penjaga pantai yang baru. Di sini diperkenalkan rekan penjaga pantai Mitch yang bernama Stephen Holden, yang dianggap Mitch sebagai orang terbaik setelah dirinya, dan CJ Parker yang menjadi objek perhatian bagi seorang calon penjaga pantai sangean bernama Ronnie. Di sini dia memiliki seorang sahabat yang bernama Dave. Selanjutnya kita diperkenalkan seorang pria bernama Matt Brody. Brody yang baru sampai kemudian bertemu dengan Mitch dan Steph. Si Brody ternyata mencoba masuk ke dalam tim penjaga pantai melalui jalur orang dalam, tapi keduanya tidak peduli. Mitch memberitahu Brody bahwa dia harus berusaha jika ingin tetap masuk ke dalam tim penjaga pantai. Kemudian kita diperkenalkan pada tokoh baru lagi. Ia bernama Leeds, pemilik sebuah klub hedon di pantai tersebut. Dia sedang bertemu dengan seorang anggota dewan bernama Rodriguez, dengan niat menyogok Rodriguez untuk membantunya memuluskan jalan bisnisnya. Singkat cerita, seleksi penjaga pantai pun dimulai. Mitch mengumpulkan semua penjaga pantai baru yang menggebu-gebu untuk memulai ujian mereka. Brody cuma duduk santuy karena dia merasa tidak harus melakukannya. Pada awalnya Ronnie terlihat sangat kesulitan karena berat badannya yang lain daripada yang lain. Tapi tetap saja dia menolak untuk menyerah dan terus berjuang. Di penghujung hari, Mitch mengumumkan Summer, Ronnie, dan Brody sebagai anggota baru. Pada suatu waktu, dua anak kecil jatuh ke air dan ibu mereka melompat mengikuti mereka. Mitch, Steph, dan CJ bergegas untuk menyelamatkan mereka, sementara Brody mengikuti mereka dan mencoba menjadi pahlawan. Tetapi dia malah hampir membunuh orang yang ingin dia selamatkan, dan akhirnya dia pun terlihat bodoh. Pada malam hari, Summer dan CJ menemukan Brody tidur di bawah dermaga. CJ membawanya untuk tinggal di rumah Mitch. Singkat cerita, Brody pun mulai berlatih di bawah bimbingan Mitch. Di lain tempat, Rodriguez si anggota dewan memberitahu Leeds bahwa dia telah berhasil membuat kesepakatan real estate dengan pemerintah setempat. Tapi karena dia tidak tepat waktu, Leeds meminta dua algojonya untuk mengintimidasi Rodriguez. Kembali ke pantai, saat orang-orang melakukan pelatihan, Leeds mengemudi dan meminta Mitch memperkenalkan timnya satu persatu. Dia kemudian mengundang seluruh tim ke pesta hedonnya pada malam hari. Lalu dia pun pergi. Tidak lama setelah dia pergi, Steph menerima telepon tentang kapal pesiar yang terbakar di pantai. Seluruh tim termasuk para anggota baru bergegas keluar untuk mencari perahu yang terbakar. Mitch melompat ke perahu dan menyelamatkan 3 wanita. Tapi dia juga menemukan seorang pria yang tidak sadarkan diri. Brody kemudian menyelam di bawah air dan mencoba membantu Mitch. Tapi karena bodoh, dia terjebak di dalam api. Steph menggunakan jet ski-nya untuk memercikan air di sekitar api, sementara Summer berusaha menyelamatkan Brody. Ketika mereka kembali ke pantai, mereka menemukan bahwa pria yang mereka selamatkan sudah mati, dan itu adalah Rodriguez. Tak lama setelah itu, Ellerby pun muncul, dan Mitch mencoba berbicara tentang apa yang mereka selidiki. Tetapi Ellerby menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam kasus ini.
dan mendiskusikan fakta tentang mayat yang ditemukan, dan juga menemukan banyak narkoboy pada wanita yang mereka selamatkan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menghadiri pesta hedon untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang Leeds. Pada malam hari, tim pun mulai menyamar ke pesta. Mereka menugaskan Brody untuk mengawasi Leeds. Dia berhasil membuat Leeds sendirian tapi tidak mendapatkan informasi apa-apa, karena dia lebih fokus untuk minum anggur merah. Ronnie ternyata berhasil mengalihkan perhatian Leeds, sementara yang lain beraksi. Mitch kemudian pergi untuk menghadapi Brody atas kegagalannya dalam tugasnya. Brody mengutuk Mitch dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya penjaga pantai. Akhirnya Mitch mempermalukan Brody lebih jauh lagi dengan membuatnya takut dan jatuh ke dalam kolam, di mana dia muntah dan semua orang melihatnya. Di lain sisi, Dave, sahabat si Ronnie, ternyata bekerja untuk Leeds sebagai teknisi. Dia akhirnya dipulangkan ke Yang Maha Kuasa karena mengetahui terlalu banyak rahasia Leeds. Dua algojo bawahan Leeds pun yang bernama Leon dan Frankie membawa mayat Dave di atas perahu dan mengolesinya dengan potongan daging dan membuangnya di sana untuk dijadikan makanan hiu. Keesokan paginya, Mitch memberitahu Brody bahwa dia hebat dalam apa yang dia lakukan ketika sendiri. Tapi ketika harus bekerja sama sebagai tim, dia gagal melakukannya karena terlalu egois. Brody pun memohon untuk diberikan kesempatan kedua dan memberitahu Mitch dan Summer bahwa dia melihat Rodriguez memakai sebuah arloji yang persis milik preman Leeds. Keesokan harinya, ketiganya menuju kamar mayat untuk melanjutkan penyelidikan mereka dengan menyamar sebagai staf rumah sakit. Di kamar mayat, mereka menemukan mayat Rodriguez dan file otopsi. Mereka melihat bahwa tidak ada asap di paru-parunya, yang berarti dia meninggal sebelum kapal terbakar. Kedua algojo Leeds kemudian datang mendekat. Alhasil ketiganya pun bersembunyi di laci mayat. Para algojo kemudian membuka laci Rodriguez dan menukar file otopsi agar terlihat seperti dia mati karena kebakaran. Brody kemudian panik ketika lemak menetes ke mulutnya. Mereka semakin terekspos saat telepon Summer berdering. Leon yang melihatnya meraih telepon Summer dan pergi bersama Frankie. Mitch mengejar Frankie sementara Brody dan Summer mencoba menangkap Leon. Mitch mengejar Frankie dengan jet ski dan menemukannya sedang mencoba masuk ke rumah sebuah keluarga. Alhasil keduanya pun baku hantam. Mitch, Brody, dan Summer kemudian bertemu dengan Ellerby. Dia dengan marah memberitahu mereka untuk berhenti terlibat dalam kasus ini. Si Torpe juga muncul saat ketiganya mencoba menjelaskan bahwa mereka memiliki bukti untuk melawan anak buah Leeds. Tetapi semua bukti telah dihancurkan. Torpe kemudian mengancam Mitch akan memecatnya jika dia melanjutkan penyelidikannya. Frankie pun lolos setelah mengeluh kepada polisi atas tindakan Mitch. Keesokan harinya, Mitch kemudian mengamati anak buah Leeds yang mendapatkan ikan dari perusahaan lain, yang menurutnya adalah cara mereka untuk menyelundupkan narkoboy. Dia dan Brody menyamar dan menyelinap ke dapur Hanley di mana mereka menemukan orang-orang Leeds menangani narkoboy. Mitch kemudian memanggil Ellerby untuk melapor. Tetapi Ellerby sedang sibuk dan menemukan tubuh Dave yang sebagian dirobek oleh hiu. Ellerby juga meminta Torpe mendengarkan panggilan dari Mitch. Torpe memanggil Mitch ke kantornya dan langsung memecatnya. Dia menunjuk Brody untuk menjadi letnan baru. Tapi Mitch memberitahu Torpe bahwa posisi itu harus diberikan pada Stephanie karena dia lebih tahu tentang pantai. Torpe tak peduli dengan pendapat Mitch dan tetap memecatnya. Meskipun Brody mencoba menolak tawaran tersebut, Torpe pun mengancamnya. Tim lain pun merasa tidak senang dengan kehadiran Brody yang mengambil posisi itu. Keesokan harinya, Brody kemudian menangani barang-barang di pantai meski dia tidak mendapat dukungan dari semua orang. Dia menangkap seorang berandal yang sedang mencuri barang di pantai dengan kulkas pendingin yang telah dimodifikasi. Dia pun menangani pencuri itu dan menangkapnya. Tak lama setelah itu, Brody pergi ke kantor Ellerby untuk memberinya smoothie coklat, tapi juga menggunakan pendingin itu untuk mengambil file dari mejanya tanpa dia sadari. Setelah dipecat, Mitch mengambil pekerjaan baru di toko telepon dan memutuskan koneksinya dengan anggota-anggota tim lainnya. Ketika dia terlihat siap untuk menyerah, dia didekati oleh mentor lamanya, Mitch yang asli. Dia menginspirasi Mitch untuk terus bekerja dan tidak menyerah pada dirinya sendiri. Di lain tempat, Brody ternyata sedang mendekati Summer dengan file tersebut. File yang ia ambil dari meja Letnan Ellerby. File tersebut ternyata berisi tentang mayat Dave. Ronnie yang melihat foto-foto itu mengenali Dave. Dia memberitahu yang lain bahwa Dave bekerja dengan Leeds.
Ronnie kemudian menunjukkan kepada Brody bagaimana dia meretas server Leeds dan mengerahkan mereka untuk menemukan rencana utama Leeds. Leeds ternyata berniat menguasai pantai sehingga dia dapat menghilangkan persaingan dan menyebarkan narkoboy tanpa terdeteksi. Setelah mengetahui semua itu, pada malam hari tim penjaga pantai menyusup ke kapal pesiar. Steph, CJ dan Ronnie menemukan Murray Chen, seorang pria real estate yang diculik Leeds sebagai bagian dari rencananya. Sementara itu, Brody berenang di bawah kapal dan menemukan bahwa Leeds telah menyelundupkan narkoboy dari lumbung kapal. Ketika dia kembali ke kapal, dia pun dipukul pingsan oleh Frankie. Para algojo membawa Brody dengan perahu lain dan menguncinya di dalam sangkar. Sebelum dia bisa membunuh Brody, dia mengatakan kepadanya bahwa dia menyuap Thorpe untuk menjebak Mitch sehingga dia akan dipecat dan melepaskannya. Dia pun didorong di dalam kandang besi ke dalam air, yang ternyata disaksikan oleh Ronnie dan CJ. Saat Brody tampaknya menerima takdirnya, dia ditarik keluar dari kandang besi itu. Dia melihat Summer menghidupkannya kembali. Tapi itu sebenarnya adalah Mitch yang membuat Brody jijik. Leeds yang sudah ketahuan aibnya bersiap untuk pergi dengan helikopter. Mitch kemudian memberitahu Ronnie untuk menyalakan pertunjukan kembang api untuk mengkaburkan pandangan pilot helikopter. Ronnie panik pada awalnya, tetapi menjadi percaya diri setelah CJ menciumnya. Saat kembang api meledak, Mitch dan Brody melawan Frankie dan Leon lagi. Frankie terlempar ke air sementara Leeds menembak mati Leon karena ketidakbecusannya. Akhirnya Mitch pun kembali bangkit saat Leeds memegang Brody di bawah todongan senjata. Brody kemudian memukul pistol Leeds yang membuatnya kehabisan peluru. Saat itu Mitch mengambil petasan dan akhirnya mengatakan satu kalimat. Kemudian Mitch pun mengarahkan kembang api itu ke arah Leeds dan alhasil Leeds pun tewas. Setelah kembali ke pantai, Mitch pun dirawat dan LRB muncul untuk meminta maaf kepada Mitch karena telah meragukan klaimnya. Thorpe muncul untuk mencoba mencaci maki Mitch, tapi Brody meninju wajahnya dengan telak dan LRB menangkap Thorpe dan Frankie. Di akhir film, Ronnie dan CJ pun akhirnya bermantap-mantap. Di lain tempat, Brody dan Summer juga tampaknya memulai mantap-mantap mereka. Mereka akhirnya bergabung dengan Mitch dan Stephanie saat Mitch secara resmi menetapkan para peserta pelatihan sebagai penjaga pantai di Emerald Bay. Dia kemudian memperkenalkan mereka kepada kapten baru mereka, Jesse. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa kalian bisa request film-film rekomendasi kalian untuk diceritakan alur filmnya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini agar tetap dapat update-update terbaru dari channel ini. See you on the next video. Bye-bye.